Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Arul Army. Kali ini akan membahas film yang berjudul Crow Zero. Bercerita tentang murid pindahan baru yang masuk kelas 3, Genji Takia diperankan Shun Oguri, tiba di sekolah Suzuran, sebuah institusi yang terkenal karena populasinya yang berandalan nakal. Selama pertemuan orientasi mahasiswa baru, Yakuza tiba di sekolah untuk membalas dendam pada Serizawa Tamao tahun ketiga, Takayuki Yamada, karena menyerang beberapa anggota geng mereka. Sebelum lanjut, siapkan dulu kopi dan rokok, karena sekarang langsung meluncur. Gentlemen, performance by Yos Populer, Remix. Film dibuka dengan sebuah eksekusi mati yang dilakukan oleh sekelompok anggota Yakuza untuk membunuh salah satu anggota mereka. Nah, anggota yang dieksekusi modar bernama Ken Katagiri. Dia merupakan alumni dari sekolah Suzuran yang kini menjadi seorang Yakuza. Kemudian terjadi throwback beberapa minggu sebelum kejadian tersebut. Kita akan diperlihatkan sebuah sekolah yang isinya anak badung, bebal, berandal, dan juga sumbu pendek tentunya. Sekolah ini bernama Suzuran. Ya, sekolahnya ini adalah sekolahnya si Ken Katagiri yang tadi dieksekusi modar. Di lantai paling atas kita diperlihatkan tokoh utama kita yang merupakan murid baru bernama Takia Genji yang merupakan anak dari seorang Yakuza bernama Takia Hideo. Faktanya, si Genji ini berniat untuk melengsarkan Serizawa di puncak atas Suzuran, walaupun dia sebenarnya bukan pemimpin Suzuran ya. Plus, sebenarnya ada satu orang lagi yang harus dikalahkan Serizawa, namun orang tersebut berada di luar level puncak Suzuran. Ambisi Genji ini bukan tanpa alasan. Ia ingin menaklukkan Suzuran karena itu tantangan dari ayahnya sendiri yang sekarang jadi Yakuza. Di sisi lain, Suzuran sedang mengadakan sebuah acara di mana para murid berkumpul di satu tempat, kayak penerimaan murid baru gitulah ya. Di sana salah satu murid menyampaikan bahwa mereka ya harusnya menjadi orang yang lebih baik lagi setelah lulus dari Suzuran. Namun yang terjadi adalah kita pun diperlihatkan trio Ebisuka yang beranggotakan Sugihara, Kirishima, dan juga Honjo. Trio ini bakal berada di faksi Harumichi Family. Acara tersebut pun jadi kacau karena semua murid memang berambisi untuk berada di puncak Suzuran. Mau yang baru masuk atau yang kelas 2 ataupun yang kelas 3, pasti tujuannya sama. Sedangkan pada adegan ini sepertinya isinya adalah anak baru semua ya, atau freshman. Tak lama dari itu, salah satu petinggi sekolah Suzuran memberitahu bahwa Suzuran kedatangan kelompok Yakuza. Kelompok itu dipimpin oleh Ken Katagiri yang kita lihat di awal film tadi. Sekelompok Yakuza ini mencari seorang pria bernama Serizawa yang kini memang berada di level rooftop Suzuran. Namun orangnya lagi nggak ada di sekolah. Si Ken Katagiri pun pergi ke warung Madura sebentar buat beli juara ketengan. Apesnya, anak buah Ken Katagiri ini malah ketemunya sama si Genji anjing. Apes pisan. Di sisi lain, kita diperlihatkan sosok pemimpin fraksi rooftop untuk saat ini yang bernama Serizawa. Ia ternyata sedang menunggu temannya yang baru saja medical check up. Temannya itu bernama Tokyo. Nah, for your information, Tokyo ini merupakan sahabat dekatnya Genji dulu waktu di SMP. Nah, sosok Tokyo sendiri kayak semacam wakilnya gitu cuy di faksinya Serizawa ini. Namanya ya Serizawa Army. Nah, Serizawa ini pun meminta Tokyo untuk pulang jalan aja sedangkan dia naik motornya Tokyo. Padahal sebenarnya Serizawa ini nggak bisa naik motor cuy. Singkat cerita, Genji dan Serizawa pun akhirnya bertemu. Genji habis menghajar semua pasukan Yakuza yang baru datang ke Suzuran, sedangkan Serizawa harus berurusan dengan kepolisian. Adegan berlanjut pada Genji yang sedang berada di sebuah bar. Genji didekati seorang wanita bernama Ruka. Ia bertanya perihal awal mula mengapa Genji pindah ke Suzuran. Namun Genji tidak menjawab apapun.
Sepulang dari bar, Genji menemui ayahnya yang merupakan bos Yakuza. Faktanya, Genji melakukan ini semua karena ia akan membuktikan kepada ayahnya kalau dia bisa menjadi raja Suzuran sekaligus menggantikan ayahnya di organisasi Yakuza itu. Keesokan harinya, Serizawa dan teman-temannya sedang bermain di rooftop, namun tiba-tiba emang kurang ajar anjing si Genji ini. Aing kalau gitu naik darah anjir. Namun si Serizawa dan Tokaji ini ditahan oleh Tokyo yang merupakan teman SMP-nya si Genji kan. Tiba-tiba Mikami Kyodai datang untuk melawan Serizawa sama seperti para murid sumbu pendek yang lainnya. Semua orang yang masuk Suzuran pasti mengincar tahta tertinggi. Tokyo pun bilang kalau Genji mau lawan Serizawa, coba buktiin dulu dong untuk menang lawan salah satu murid dengan nama julukan Rindaman. Mikami bersaudara pun tanpa waktu yang cukup lama bisa dikalahkan dengan mudah oleh Serizawa. Di sisi lain, Genji bertanya ke murid Suzuran kelas 2, siapa sosok Rindaman itu. Namun tanpa waktu lama, Genji pun akhirnya bertemu dengan sosok Rindaman. Badannya tinggi besar mirip seperti Lao di masa sekarang. Bedanya Rindaman ini benar-benar lone wolf atau orang yang suka menyendiri. Dia tidak tertarik memimpin ataupun dipimpin. Tak lama dari itu, si Ken Katagiri ini datang nih menghampiri Genji karena dia mengira kalau Genji adalah Serizawa. Ia pun ngobrol panjang dengan Genji di bar langganannya si Genji. Ia bilang kalau dia itu dulu hampir kuasain Suzuran juga. Jelas di sini Genji menganggap bahwa si Ken ini sangat mengerti gitu ya soal Suzuran. Maka dari itu, Genji sangat memohon bantuan Ken untuk menaklukkan Suzuran. Langkah pertama yang harus Genji lakukan adalah dengan membuat sebuah fraksi. Tujuannya agar Genji gak sendirian untuk manjat sampai rooftop, karena mustahil juga dia nyolong Suzuran. Kroconya aja OP banget. Target pertama adalah Chuta. Setelah itu, Ken kembali ditekan oleh bosnya yang ternyata musuh besar bokapnya Genji. Sore harinya, Tokyo menceritakan tentang Genji. Namun, Serizawa mengecam bahwa siapapun yang ingin melengsarkan dia, akhirannya bakalan terus gagal. Serizawa juga khawatir dengan kondisi dari Tokyo di sini. Malam harinya, Chuta diajak ketemu sama Ken buat ngejelasin perihal sekolah Suzuran. Pertama ada Bando Hideto dari The Armament yang merupakan anak pindahan. Terus ada kelas 1 yaitu Trio Ebisuka. Sedangkan Rindaman berada di luar level puncak Suzuran ya karena saking kuatnya dia jadi dia nggak pernah sekalipun kalah bahkan oleh Serizawa sekalipun. Dia tidak berfraksi dan hanya sendirian atau disebut Lone Wolf. Nama aslinya sebenarnya adalah Megumi Hayashida. Julukan ala Suzurannya itu ya adalah Rindaman. Kemudian ada Serizawa yang merupakan orang yang hampir menguasai Suzuran karena kekuasaan dia sekarang sudah sangat besar sekali. Fraksi Serizawa terdiri dari Tokaji, sang ahli strategi, Soji sebagai ahli bela diri judo, kemudian ada orang yang paling dekat dengan Serizawa, dia adalah Tokyo. Terakhir ada Mikami Kyodai yang kemungkinan besarnya baru bergabung ya. Di sisi lain, ada Makise yang tidak pernah menyerah untuk kalahkan Serizawa. Nah, Genji ini harus membentuk fraksi dengan mengumpulkan semua orang yang pernah berkonfrontasi dengan Serizawa karena mereka jelas terlalu kuat jika dihadapi sorangan. Genji, Chuta, dan Ken membuat planning dengan membujuk si Makise dengan kelemahannya yaitu dikasih cici-cici. Genji pun menemui Makise dengan kesepakatan jika Makise dapat cici dari Mangga 2 gitu ya, maka anak buahnya si Makise bakal ngikutin Genji. Malam harinya, mereka beraksi dengan menjebak si Ruka, wanita yang bertemu dengan Genji di bar. Ini the best scene komedi sih anjing. Sampai tahun ini cuy, masih lucu kalau lu tonton.
Makanya gue berekspektasi tinggi banget ke Binzo nanti. Biar dia yang sering ngelawak aja gitu. Lawak tuh bukan berarti dia ngebadut doang terus lemah gitu cuy. Justru karena dia lawak tapi aslinya OP, itu jadi ikonik cuy. Justru jadi makin terkenal, gue yakin. Jadi ikonnya gitu justru. Singkat cerita, rencana mereka gagal karena Ruka sadar kalau mereka tuh dijebak gitu ya. Genji pun mulai frustasi karena rencana bodoh ini cuman buang waktu doang. Namun si Ken punya alternatif lain dengan membawa Makise ke pijit plus-plus si Aji. Kenapa nggak plan pertamanya ini? Namun belum juga jalan gitu ke tempatnya, Makise ternyata saat berpamitan, Genji diberitahu bahwa Makise akan bersatu dengannya. Keesokannya, Genji mulai melakukan invasi besar-besaran dengan mencari siapapun yang berkonfrontasi dengan Serizawa. Di sisi lain, Serizawa sedang asik main bowling di rooftop. Namun, ia merasa ada yang tidak beres dengan Tokyo. Di sisi lain, trio Ebisuka berhasil menguasai kelas 1. Mereka pun ditemui oleh Izaki yang cukup kagum dengan kehebatan mereka. Nah, Izaki ini mirip kayak Makise. Dia nggak mau ngikut Serizawa dan sekarang sudah punya fraksi sendiri. Genji pun janjian dengan Izaki untuk berduel. Namun Izaki mau Genji itu bisa penuhi syaratnya terlebih dahulu, yaitu Genji tidak melawan Serizawa. Namun Izaki lah yang harus menghajar Serizawa. Seketika, Genji langsung diserang oleh kroconya si Izaki yang OP banget cuy ternyata. Jelas di sini Genji masih ada perlawanan namun kalah tenaga dan jumlah cuy. Kroco Suzuran tuh emang OP-OP banget sih. Singkat cerita, Izaki membawa Genji ke Chuta dan Makise di kelas. Izaki pun berkata bahwa ia akan mengajari Genji besoknya untuk ngajak nongkrong atau kayak gimana lah pokoknya. Intinya Izaki cukup respect dengan Genji lah. Sore harinya saat Genji dalam kondisi babak belur karena habis disayurin tadi siang, ia tiba-tiba melihat Ruka yang dijegat oleh segerombolan bocah yang lengkap dengan senjata tajam. Karena kondisi Genji lagi kurang baik, maka si Ken ini rela melawan semuanya agar menebus kesalahannya waktu ngebantu Makise tempo hari. Malam harinya, Ken yang babak belur tanpa sengaja bertemu dengan detektif Kuroiwa. Keesokannya, si Genji akhirnya bersatu dengan Izaki dan saling respect lah pokoknya hingga mereka mendirikan satu fraksi bernama Genji Perfect Seiha. Isinya itu ya gabungan fraksi yang diajak sama Genji. Jelas Serizawa ini tidak bisa menganggap remeh Genji karena jumlah fraksi Genji sudah semakin banyak cuy. Tokaji pun berinisiatif untuk menghajar Izaki dengan semua kroconya lengkap dengan senjata. Genji jelas sudah emosi parah dengan tingkah dari Serizawa Army yang kagak sportif pisan gitu ya. Namun Izaki melarang Genji untuk bertindak sembrono karena mereka masih kalah jumlah. Makise pun menasehati Genji untuk jangan bersifat sumbu pendek karena dia itu sekarang pemimpin. Kalau Genji kalah, maka seisi fraksi juga kalah dianggapnya. Malam harinya, Genji didatangi Serizawa. Namun faktanya Serizawa tidak tahu menau soal ulahnya Tokaji. Beberapa saat kemudian Tokyo tumbang karena penyakitnya semakin memarah ternyata. Terungkap fakta bahwa Tokyo ini mengidap penyakit serius di otak dan harus dioperasi. Genji yang udah kepalang emosi pun kini menghajar tiap kelas di Suzuran agar mendapat pasukan yang jauh lebih banyak lagi. Namun Makise merasa ini terlalu berlebihan juga gitu ya. Karena Genji nyerangnya tuh kayak nggak make rem cuy. Orang udah kewalahan, udah babak belur masih aja disayurin. Tak lama dari itu, si Genji ini dapat kabar kalau Chuta ternyata dikeroyok juga sama Tokaji, yang ahli strateginya si Serizawa ini.
Namun Genji dinasehati lagi oleh Makise buat jangan gegabah, karena jika gegabah Makise pun ogah mengikuti si Genji. Malam harinya, si Ken baru menyadari bahwa Genji selama ini merupakan anaknya Takie Hideo dari Yakuza klan Ryusekai. Dengan begitu, Ken Katagiri ini makin was-was gitu karena Ryusekai adalah musuh besar bosnya Ken. Di sisi lain, Tokaji memiliki rencana lain untuk menghancurkan Genji dan rencana ini lagi-lagi tanpa sepengetahuannya si Serizawa. Faktanya, Tokaji memanggil Bando dan beberapa gengnya untuk menculik Ruka ke Tokaji aja. Imbalannya, Tokaji akan memberikan pasukan dalam jumlah banyak untuk Bando. Jelas ini sudah sabotase kepemimpinan karena untuk menggerakkan anggota harusnya ya Serizawa yang menginstruksikan hal tersebut. Sore harinya, Genji bertemu dengan Chuta dan Makise di base camp. Ia meminta kepada Makise untuk bertarung dengannya agar Makise join lagi. Namun tanpa pikir panjang Makise pun tetap mau join. Di sisi lain, Ken diberi tugas oleh bosnya untuk membunuh Genji karena bosnya ingin memberi pelajaran ke bokapnya Genji. Dengan begitu, bosnya Ken ini akan memulai perang Yakuza setelah Genji modar. Keesokannya, Genji ditemui oleh Ken. Namun, baru aja Ken mau ngomong gitu ya, tiba-tiba Serizawa tuh datang untuk memberitahu bahwa Tokyo akan berusaha sembuh atau akan melakukan operasi. Namun, itu semua tidak mengubah jalan pikirannya Genji dengan tetap menyatakan perang besar untuk melengsarkan Serizawa. Ken pun berpamitan dengan Genji. Izaki yang baru keluar rumah sakit pun langsung didatangin Genji, Makise, dan Chuta. Di sisi lain, Ruka diculik oleh geng Bando atas perintahnya si Tokaji ya. Sedangkan si Ken ternyata melaporkan rencana pembunuhan Genji ke Hideo, justru ke bokapnya Genji. Jelas di sini Hideo bingung dong, kenapa si Ken berkhianat ke bosnya gitu. Namun, itu semua dipatahkan dengan perkataan si Ken Katagiri yang emang berniat mengakhiri ini semua dengan berkata jujur. Ia pun memberikan surat yang dititipkan untuk Genji. Nah di sini sebenarnya Ken Katagiri tuh nanya, emangnya lu mau ya anak lu begajulan kayak lu gitu ya jadi Yakuza. Namun Hideo justru bilang kayak gini, kalau Genji bisa taklukin Suzuran, dia justru nggak mungkin mau jadi Yakuza atau di organisasi bapaknya. Karena mungkin maksudnya adalah ketika Genji sukses di Suzuran, berarti dia sudah bisa berpikir secara lebih dewasa dan bijaksana karena masa-masa mudanya dengan menjadi bocah sumbu pendek ya sudah tersalurkan di Suzuran. Balik lagi ke Genji yang ditelepon oleh Ruka. Ruka pun memberitahu bahwa ia diculik oleh pria bernama Bando dengan logo tengkorak di jaketnya. Genji dengan semangat sumpah pemudanya langsung gasken ke base campnya Bando buat menghajar gengnya Bando. Terjadilah pertarungan manusia sumbu pendek di sini. Bando pun menjelaskan bahwa ia tidak tahu menau perihal ini justru. Ia hanya ditugaskan membawa Ruka tanpa tujuan yang jelas. Sebagai permintaan maaf karena sudah salah sangka, Genji mewakili Makise untuk diiris telinganya. Untungnya Bando berubah pikiran. Kini Genji sudah tahu betul siapa dalangnya. Ia pun langsung ke base campnya si Tokaji. Namun faktanya, Serizawa juga baru tahu perihal penculikan ini dan mau tidak mau Serizawa akan berperang dengan Genji. Sepulang dari Suzuran, Genji diberitahu ayahnya kalau Ken Katagiri akan modar karena lebih memilih berkhianat ketimbang membunuh sahabatnya sendiri. Genji yang tidak terima langsung mengambil katana untuk membantai organisasi Yakuza itu. Namun Genji dicegah oleh ayahnya karena jika Genji nyolok pakai katana, ya itu sebenarnya sangat berbahaya, lebih baik penuhi aja kemauan Ken Katagiri. Keesokan harinya, Ken memutuskan untuk menghadap sang bosnya. Tokyo akan melakukan operasi dan Serizawa berperang melawan Genji.
Di sini pasukan Genji sangat kewalahan banget karena kalah jumlah. Pasukan Serizawa sekitar 100 orang, sedangkan si Genji hanya 70 orang. Di saat semua pasukan Genji sudah semakin terkikis, tiba-tiba datang Bando dengan gengnya yang kini berkonfrontasi juga dengan Serizawa. Kini tersisa Genji dan Serizawa yang masih berdiri. Dilanjutlah dengan final battle antara mereka berdua. Ternyata pertarungan diakhiri dengan kemenangan Genji sekaligus menjadikan Genji sebagai orang yang melengsarkan Serizawa. Namun Serizawa juga respect dengan Genji yang sudah berhasil melakukan sebuah pendobrakan besar. Serizawa juga senang gitu ya karena mendapat kabar kalau operasinya Tokyo berjalan lancar. Di sisi lain, Ken diberi hadiah jas oleh bosnya sebagai kenang-kenangan terakhir. Eksekusi Ken Katagiri pun dilakukan seperti yang ada di awal film tadi. Namun faktanya, bosnya Ken memberi jas anti peluru sebagai pengampunan sekaligus pembersihan namanya Ken Katagiri karena kan para Yakuza taunya ya Ken itu modar. Jadi dengan begini, Ken bisa lanjutin hidup tanpa bayang-bayang dia pernah jadi Yakuza. Di ending kita diperlihatkan Genji yang melawan sosok monster Suzuran, yang dimana saking kuatnya, pria ini berada di luar level puncak Suzuran. Jadi sebenarnya belum lengkap gitu, jika orang yang berusaha menguasai Suzuran, tapi belum mengalahkan sosok monster Lone Wolf-nya. Pria itu bernama Rindaman. Rindaman pun di sini berkata bahwa hal seperti ini akan terus looping dan tidak memiliki akhir. Kalaupun misalkan Rindaman kalah, akan ada terus orang yang haus akan kekuasaan di Suzuran untuk mencapai puncaknya. Itu sudah takdir dari sekolah berandal yang diisi oleh para gagak masyarakat. Dimulailah pertarungan Genji versus Lone Wolf terkuat Suzuran. Ya, baru 3 kali serangan, Genji sudah tersungkur. Namun Genji tetap bebal ke tulang untuk lanjutkan pertarungan. Tamat. Enggak ding, lanjut ke Crow Zero 2 tentunya. Film dibuka dengan Takie Genji yang masih tidak terima dengan kekalahannya waktu di ending film pertama. Ia kembali berusaha menghajar Rindaman, namun akhirannya tetap sama. Di sisi lain, ternyata Serizawa bertaruh ke Genji, namun nyatanya dia tetap kalah kan. Jelas di sini para murid Suzuran, mau itu fraksi Serizawa ataupun fraksi GPS, sudah merasa bahwa Genji memang belum sebanding dengan Rindaman. Namun walaupun begitu, fraksi Serizawa masih merasa bahwa sebenarnya Genji menang karena bantuan dari Bando. Di sisi lain, kita diperlihatkan seorang pria yang baru keluar penjara. Dia bernama Kawaishi Noboru. Faktanya Noboru merupakan pelaku pembunuhan beberapa tahun silam waktu Suzuran dan Housen bertempur. Nah, pria yang dibunuh Noboru itu bernama Bito Makio, yang kini adiknya baru ditransfer ke Housen. Tak lama berselang, Noboru dijegat oleh pasukan Housen yang sudah siap menyambutnya dengan tinju mereka. Jelas di sini Noboru jiper ke tulang dan memilih untuk ambil langkah 1000. Tanpa sengaja, Noboru ini malah ketemu sama Serizawa Army yang pas banget lagi ada Serizawanya. Pasukan Housen yang saat itu dipimpin oleh Toshima Toba berkata kalau ini sudah bukan urusan dari Suzuran, karena kedua sekolah itu punya perjanjian untuk tidak saling menyerang akibat kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Noboru ini. Dan yang dibunuh jelas bukan orang sembarangan cuy, yang dibunuh tuh biangnya. Makanya Housen semarah itu dengan Noboru. Akan tetapi, Serizawa tetap bersikeras melindungi Noboru. Tanpa sengaja, perseteruan itu dilihat oleh Genji. Jelas di sini Housen tidak tahu menahu kalau Genji menjadi pemimpin Suzuran untuk saat ini. Dan yang dilakukan Genji adalah
Ya, sangat bijak sekali ya guys ya. Dengan ini perjanjian perdamaian antara Suzuran dan Housen pun rusak. Kini Housen resmi kembali berkonfrontasi dengan Suzuran. Kemudian diperlihatkan flashback di mana Housen dan Suzuran bertempur 2 tahun lalu. Pada saat itu, Bito Makio yang jadi Raja Housen berhadapan dengan Noboru. Namun, Noboru curang karena main pisau hingga Bito Makio modar. Serizawa Army yang menyaksikan hal itu terlibat perjanjian dengan Housen untuk tidak saling menyerang. Sedangkan Noboru tuh dipenjara akhirnya. Jelas di sini Genji rada kepikiran karena dia terlalu sumbu pendek untuk jadi seorang pemimpin. Di sisi lain, Noboru datang ke kantor bosnya Ken Katagiri, namun ia baru tahu kalau Ken Katagiri sudah dibunuh oleh bosnya karena melanggar peraturan. Padahal sebenarnya kan si Ken itu masih hidup ya. Berlanjut pada Housen yang mengadakan rapat besar di mana mereka akan menyatakan perang dengan Suzuran. Untuk saat ini, Housen dipimpin oleh pria bernama Narumi Taiga. Mereka punya semacam second lead kayak semacam Ozawa Hitoshi gitu cuy. Ada Matoba, Ryo, Rikiya, Hayato, dan tentu saja anak baru si Bito Tatsuya. Adiknya Bito Makio tuh ya. Di sini juga ada Washio Gota yang tadinya ditendang sama Serizawa di film pertama cuy. Washio Gota ini sekarang ditransfer ke Housen. Keesokannya Genji menemui si Serizawa yang sedang gabut. Di sini Genji tidak mau Serizawa Army terlibat karena pada dasarnya yang merusak perjanjian tersebut itu si Genji, bukan Serizawa. Maka dari itu GPS lah yang akan menghadapi Housen. Di sisi lain, pihak Housen kedatangan Tatsuya Bito yang memang sebelumnya dia dipanggil sama Narumi Taiga untuk diajak balas dendam ke Suzuran. Namun, Tatsuya menolak karena Suzuran itu emang kuat banget. Bukan hanya sekedar Suzuran pernah curang tapi dia diklaim lemah gitu. Bagi Tatsuya, kesalahan Suzuran pada masa itu ya hanya ide bodoh dari Noboru aja. Jadi Noboru yang cemen atau goblok gitu. Sedangkan Suzurannya sendiri tidak pernah berubah. Sekolah itu akan tetap jadi yang terkuat. Berlanjut pada Noboru yang ternyata mendatangi Ken Katagiri di sebuah pelabuhan. Ya, ternyata Ken menetap di sana dekat dengan lokasi ia dibunuh oleh bosnya. Kini ia hidup menjadi seorang nelayan tanpa bayang-bayang Yakuza. Keesokannya si Makise yang sedang kampanye fraksi GPS malah diledek oleh salah satu murid. Dan yang terjadi adalah tak lama dari itu, ia ditelepon oleh Kyoko, wanita yang ada di film pertama anjing. Nah, dia ini ngajak ketemuan lagi sama si Makise di pinggir sungai besok anjing, cabul parah goblok. Di saat yang bersamaan, ternyata Izaki juga kampanye cuy buat ngajak fraksi lain biar gabung sama GPS. Contohnya si trio Ebisuka ini. Jelas di sini GPS memang butuh orang yang banyak ya, kalau emang mau perang sama Housen. Malam harinya, Genji diperkenalkan ibu barunya cuy anjir. Random banget anjing bokapnya teh. Di saat yang bersamaan, Mikami Kyodai mengundurkan diri dari Serizawa karena mereka akan bergabung dengan Genji. Serizawa pun mewajarkan hal itu karena memang dia tahu kan Genji butuh pasukan banyak. Keesokannya, Genji mengadakan rapat besar kepada pengikut baru GPS untuk berhadapan dengan Housen. Namun Makise tidak hadir. Faktanya, Makise sedang sibuk memanjakan otongnya cuy dengan membeli pengaman lalu ia datang ke pinggir sungai sesuai janjian sama Kyoko. Anjir emang si Dude mau perang cuy si eta teh. Nah si Makise ini udah masang jebakan kayak mainan ular gitu biar Kyoko ketakutan. Kemudian Makise dapat pujian kan dari dia. Sejauh ini rencana si botak ini berjalan lancar cuy. Akan tetapi saat Makise mau bertempur tiba-tiba di saat yang bersamaan para pasukan Housen yang dipimpin oleh beberapa second lead-nya menghajar Serizawa Army dan juga pasukan GPS namun tidak dengan pemimpin mereka. Ya, malah second lead tiap fraksi yang kena cuy imbasnya. Padahal yang merusak perjanjian itu hanya Genji. Di sini kita bahkan bisa melihat kemampuan dari Ryo yang ternyata bisa mengalahkan Sutsumo, sang ahli judo dari Serizawa Army dengan mudah.
Sedangkan Makise dan yang lainnya berhasil kalahkan Kroco Housen cuy. Washiyogota berusaha membunuh si Makise pakai pisau tuh di situ. Untungnya hal itu digagalkan sama Narumi Taiga. Di sini Narumi Taiga tuh cukup respect ya dengan si botak cabul ini karena kan doi lelaki sejati parah. Ia pun kini penasaran dengan sosok pria yang katanya berhasil kalahkan sosok Serizawa. Keesokannya, Genji sudah mulai emosi karena semua pasukannya kena keroyok cuy. Walaupun ada beberapa yang masih kuat gitu kayak Makise, Chuta, dan yang lainnya, Izaki juga gitu kan. Tapi Izaki pun mengatakan kalau dia ini selama ngikutin Genji, itu karena dia tuh percaya sama Genji bakal jadi pemimpin yang hebat. Izaki juga mempunyai sebuah planning baru untuk kalahkan Housen. Di sisi lain, si Tokaji melaporkan kejadian semalam juga karena dia kena keroyok juga cuy. Namun tak lama dari itu, Izaki datang untuk menantang Serizawa dengan taruhan. Jika Izaki menang, maka Serizawa harus membantu GPS untuk mengalahkan Housen. Terjadilah pertarungan lelaki sejati di sini. Ya, pertarungan dimenangkan Serizawa cuy ternyata. Di sisi lain, Noboru datang ke kantor bosnya Ken. Ia meminta untuk mendapat posisi di geng Yakuza. Namun sepulang dari sana, anak buah dari bosnya Ken itu meminta untuk melakukan sesuatu kepada Ryusekai jika ingin mendapat posisi bagus di sini. Karena Ryusekai ini emang jadi saingan berat bosnya Ken. Di sisi lain, Genji didatengin bokapnya di klub. Bokapnya itu penasaran seberapa hebat gitu ya si Genji. Namun nyatanya, ya biar kata udah tua berumur tapi bokapnya Genji jauh lebih berpengalaman dalam bertarung karena dia tuh alumni Suzuran juga cuy. Ia pun mendapat wejangan dari bokapnya kalau jadi pemimpin ya jangan seumbu pendek. Saat keluar dari klub tiba-tiba ia bertemu dengan Narumi Taiga. Namun Genji belum kenal pada saat itu dengan Narumi Taiga jadi dia slow-slow aja. Sedangkan Narumi kayaknya sih udah tahu ya kalau itu Genji. Karena dari awal dia emang udah penasaran banget dan mencari tahu siapa orang yang mengalahkan Serizawa. Namun tak lama berselang ayahnya Genji masuk rumah sakit akibat diserang oleh seseorang. Genji pun merasa bersalah karena selama ini dia tidak peduli dengan ayahnya. Di sisi lain, Noboru tetap ditugaskan untuk membunuh Ryusekai. Ya, orang yang menyerang bokapnya Genji itu adalah Noboru cuy. Berita bos Ryusekai ini didengar oleh si Ken ternyata. Ia pun langsung bergegas untuk pergi ke kota. Keesokannya Genji kembali berhadapan dengan Rindaman untuk bisa dapat menyatukan Suzuran. Tapi hasilnya tetap sama. Genji kalah tenaga jauh cuy dari Rindaman. Malam harinya, Washiyogota yang habis diusir Narumi datang ke Suzuran. Faktanya dia itu membakar sekolah Suzuran secara diam-diam. Dan secara tidak langsung ini menjadi gejolak besar bagi Suzuran dan Housen yang sedang berkonflik. Genji yang baru pulih makin puyeng gara-gara masalah ini jadi semakin besar. Sekolah cuy dibakar ini teh. Jelas di sini Genji semakin marah besar, namun ia juga menutupi itu dari semua orang termasuk Serizawa. Tokyo pun kesal pada Genji di sini. Pagi harinya Genji ditemui oleh Serizawa yang ternyata sudah tahu ya kalau Genji ada di sana. Ternyata tempat ini merupakan tempat di mana Genji terakhir melihat Ken Katagiri. Tempat ini juga merupakan peringatan perang antara Serizawa dan juga GPS. Keesokannya Washiyogota kena hajar Matoba gara-gara sudah makin mau perkeruh suasana. Dibakar anjing Suzuran, goblok pisan ini orang. Tak lama dari itu, Genji datang untuk menyatakan perang besar. Housen tidak perlu keluar untuk berperang karena Genji berjanji akan menghancurkan Housen di kandangnya sendiri. Gelo. Setelah dari Housen, fraksi GPS kembali mengajak trio Ebisuka untuk berperang bersama
Namun mereka menolak karena menurut mereka ya ini tuh konflik GPS dan yang nyari gara-gara tuh Genji. Kenapa mereka harus ngebantu gitu kan? Tak lama berselang, si Genji ngomong di pusat informasi Suzuran. Di sini ia mengatakan yang sejujurnya kalau dia datang ke Suzuran itu emang ingin mendapat attention dari ayahnya. Hingga akhirnya ia ingin menjadi pemimpin Yakuza seperti ayahnya. Ia pun kini meminta semua fraksi Suzuran untuk membantunya melawan Housen. Keesokannya, Noboru datang untuk membunuh Takiya Hideo yang sedang koma. Untungnya hal itu berhasil digagalkan Ken yang datang tepat waktu. Ken dan Noboru yang ketahuan kini harus ditangkap oleh anak buah Ryosekai. Akan tetapi, hal itu dibatalkan oleh Takiya Hideo yang kini sudah siuman. Di sisi lain, pasukan Suzuran yang dipimpin Genji hanya sedikit yang ikut serta cuy ternyata. Bahkan gak sampai setengah dari Housen. Terlebih lagi, para anak-anak kelas 1 yang dipimpin oleh trio Ebisuka menolak untuk ikut campur urusannya Genji. Karena kurang pasukan, Genji tidak mau ambil risiko kan. Ia pun membubarkan GPS kemudian berangkat sendiri ke Housen. Izaki yang menyadari hal tersebut mengerahkan seisi GPS untuk menyusul. Sedangkan Serizawa memutuskan untuk membantu dengan arminya. Di sisi lain, Genji beneran Solo Housen cuy di kandangnya. Tak lama dari itu, Serizawa Army dan GPS datang membantu. Terjadilah perang sumbu pendek di sini. Karena Suzuran cukup mendominasi dari tenaga, mereka pun nge-push sampai masuk ke dalam gedung. Di sini si Genji diberikan jalan oleh anak GPS maupun Serizawa Army untuk masuk sampai puncak. Sedangkan Narumi Taiga sedang berduel dengan jagoan dari segala jagoan kita, si abang ejakulasi dini, siapa lagi kalau bukan Makise. Setelah mengalahkan Makise, si Narumi ini cabut ke atas sesuai planning. Sedangkan para aliansi GPS membuka jalan sampai akhirnya Genji berhadapan dengan Narumi di rooftop. Sedangkan Serizawa sendiri berhadapan dengan Ryo yang merupakan orang yang sudah menghajar Sutsumoto. Singkat cerita, semua anak Suzuran menang atas pertarungan mereka masing-masing. Hingga akhirnya, Washiogota mencoba membunuh Genji namun digagalkan Tatsuya. Ia pun melanjutkan pertarungan namun kali ini Serizawa dan Tatsuya menjadi saksi kemenangan. Pertarungan diakhiri dengan kemenangan Suzuran. Aliansi GPS dan Serizawa membuktikan kepada Housen bahwa mereka saja sudah cukup. Bayangin, cuman bocahnya Genji sama Serizawa yang ngehantem Housen satu sekolahan di kandangnya pula cuy. Washio pun tetap diterima di Suzuran. Singkat cerita, mereka semua akhirnya lulus tuh, geng-gengnya Genji dan juga Serizawa. Menjelang kelulusan, Genji akan bertarung sekali lagi dengan Rindaman. Pertarungan pun dimulai. Padahal Rindamannya cuma nunduk doang cuy. Bocah yang nonton senangnya minta ampun, akan tetapi ya hasilnya tetap sama. Rindaman adalah sosok manusia terkuat sepanjang sejarah Cross. Film dibuka dengan diperlihatkan flashback Kaburagi Kazeo yang diantar oleh ibunya ke panti asuhan. Di sana ibunya berjanji akan kembali menjemputnya
Namun memang penyebab kenapa ibunya itu ngasih Kazeo itu ke panti karena ibunya itu udah nggak kuat bayarin Kazeo gitu cuy, untuk nanggung sekolah dan lain sebagainya, itu dia udah nggak kuat lah bisa dibilang ya. Balik lagi ke timeline utama di mana kita diperlihatkan Kazeo yang kini sudah beranjak dewasa. Akan tetapi Kazeo mendapat masalah di sekolahnya karena terlibat pertarungan hingga akhirnya ia dikeluarkan dari sekolah. Terus dia pindah ke sekolah sumbu pendek yang bernama Suzuran. Di sini Kazeo sempat bertanya perihal lokasi Suzuran karena ini pertama kalinya ia masuk sekolah kan. Namun murid sumbu pendek di sana tidak bisa diajak kompromi atau bersilaturahmi. Tak lama kemudian Kazeo hampir kena tabrak mobil mewah yang di dalamnya terdapat seorang murid bernama Ryohei Kagami. Saat sampai di Suzuran, Kazeo melihat bahwa pagarnya tuh ternyata sedang ditutup karena di dalam sekolah sedang ada pertarungan besar antara Goura yang jadi penghuni rooftop dan juga Takagi. Namun pertarungan itu tidak berlangsung lama karena Goura mengalahkan Takagi hanya dalam hitungan detik saja. Balik lagi ke Kazeo yang meminta Ryohei untuk meminta maaf karena mobilnya hampir menabrak orang di jalan. Akan tetapi dengan sifat sumbu pendek dan bebal ke tulangnya, si Ryohei ini nyelonong masuk begitu saja ke dalam Suzuran. Kazeo pun menyusul. Namun sesampainya di tengah Suzuran, Kazeo dijambak rambutnya oleh salah satu anak buahnya si Goura. Kazeo yang sedang ada masalah gitu kan ya, karena baru dikeluarin sekolah. Dia pun mulai emosi dan sifat sumbu pendeknya memuncak. Ya, pria itu dihabek sama Kazeo hingga giginya rontok. Goura yang penasaran dengan Kazeo pun bertanya, namun Kazeo hanya menjawab kalau dia itu murid pindahan kelas 3. Di sisi lain, kita diperlihatkan Ken Katagiri yang datang ke klub pelangganannya Genji dulu. Tanpa sengaja ia bertemu dengan raja cabul kita yaitu Makise anjay. Makise geus boga buuk ayo nama. Ken pun diajak ke tempat kerjanya si Makise ceritanya. Ya ditawari kerjaan gitu menjadi teknisi di showroom mobil. Namun Ken menolak karena dia nggak ada basic apa-apa soal mobil. Tak lama dari itu kakaknya Makise yang merupakan janda anak satu datang. Seketika Ken berubah pikiran dan menyetujui penawaran dari Makise. Kakak Makise ini bernama Aya. Ini anaknya bernama Sota. BTW itu berarti bukan Binzo anjir, namanya Sota cok, bukan Miyuchi Kozo. Di sisi lain, Kazeo diajak oleh 3 teman barunya. Ada Ogisu, Momo, dan juga Kogoro. Mereka merupakan fraksi paling kecil karena anggotanya cuman mereka bertiga doang. Faktanya, orang yang dipukul Kazeo merupakan anggota fraksi Goura dengan peringkat kekuatan 5. Jadi dia merupakan urutan 5 di orang terkuat di fraksinya Goura. Kemudian kita dijelasin tuh soal fraksi di Suzuran pada masa itu ya. Ada Goura, sang penghuni rooftop. Nah fraksinya Goura ini sekarang bersatu dengan fraksinya Takagi yang tadi dipukul sekali gitu cuy, langsung modar. Di sisi lain ada Yamashita Gohei yang merupakan anak pindahan seperti si Kazeo. Dia pemerannya itu Ice cuy. Terus ada Seki tapi di sini namanya Suji Taira. Kemudian ada Rindaman yang berada di luar level puncak karena terlalu kuat cuy, nggak bisa dikalahin sama sekali. Ya dia itu adalah Megumi Hayashida. Di timeline ini memang dia tuh masih ada cuy. Sampai eranya Boya tuh dia masih ada. Bahkan seingat gue ya, sampai timelinenya Boya itu dia tuh benar-benar masih unbeatable cuy. Benar-benar tak terkalahkan sama sekali. Pernah sih sekali itu cuman seri sama Boya. Itu pun seri boy, bukan kalah. Nah sosok Rindaman ini ya dijuluki sebagai lone wolf karena nggak berfraksi. Plus dia itu mau di mana aja terserah. Dia mau di rooftop kek, dia mau di kolam renang kek, bebas. Karena siapa juga yang mau ngalangin raksasa kayak begini. Nyari mati aja gitu kan misalkan. Kemudian ada Ryohei sendiri yang menjadi seorang pemenang freshman. Sedangkan trio Ebisuka sendiri udah jadi senior di sini dan dimention juga kok sama Suji Taria. Bagi kalian yang komplain ini tuh kok ngaco ya nggak ada trio Ebisuka sebenarnya. Mungkin kalian kurang teliti aja karena karakternya tuh tetap dimention kok. Tapi memang nggak dimunculkan pada filmnya aja. Mungkin keterbatasan budget bisa jadi. Sore harinya sepulang dari Suzuran, Kazeo bertemu dengan adik pantinya yang bernama Mia.
Rupanya Mia kepergok mencuri sebuah kaset gitu, kayak kaset musik gitulah ya pada zamannya. Kazeo selaku kakaknya pun punya tanggung jawab untuk tidak melibatkan Mia dan mengantarnya pulang. Sampai di panti, si Kazeo ini sempat ditanya kabarnya oleh Nakajima yang ngurus panti juga di situ. Jelas orang panti tuh pada khawatir ya, karena Kazeo itu dipindahkannya ke Suzuran yang isinya tuh manusia bebal ketulang sumbu pendek. Namun Kazeo tetap memberitahu bahwa ia baik-baik saja. Keesokannya, si Ken ini mulai bekerja di showroomnya ayah dengan menjadi seorang sales gitu. Nah, karena keahlian si Ken itu adalah membujuk seseorang, dia akhirnya bisa membujuk salah satu customer hingga akhirnya deal. Karena kehebatannya itu, Ken pun makin mendapat perhatian lebih dari ayah. Namun saat mereka makan, tiba-tiba ada sekelompok Yakuza yang diutus untuk meminta pihak showroom menjual bangunan ini. Karena bakal dibeli sama bos mereka yang bernama Naraoka dan dijadikan tempat hiburan malam. Malam harinya, si Kazeo diajak ke klub tuh sama Ogisu. Namun baru aja nyeruput bir, tiba-tiba datanglah seorang pria bernama Shibata Hiroki. Dia itu adalah pemimpin SMA Kurosaki. Shibata ini emang terkenal dengan suka nyari masalah sebenarnya ya, nyolot lah pokoknya orangnya. Kali ini dia terlibat pertarungan dengan temannya Ogisu, yaitu Kogoro. Kazeo yang melihat Kogoro terluka parah pun teringat dengan kematian ayahnya dulu yang merupakan seorang petarung, karena memang lukanya pun sama ya di bagian kepala. Terjadilah pertarungan sumbu pendek di sini karena si Kazeo udah mulai emosi. Di sini si Kazeo hampir bertarung dengan Shibata, namun terhalang dengan polisi yang datang. Nah, setelah berada di belakang klub ini, nih orang berdua malah sohib cuy, karena Shibata ini mengetahui tatapan dari si Kazeo emang bukan orang sembarangan dan memang bukan orang berandalan juga. Jadi ini orang baik-baik nih. Shibata juga mengatakan kalau Kazeo kan cukup kuat nih, gaskan aja jadi bos Suzuran, siapa tahu bisa. Setelah jadi bos Suzuran, Shibata akan menerima tantangan Kazeo kalau emang pengen perang. Keesokannya, Ken menemui bos Yakuza yang selalu ngancem showroomnya Makise. Dia itu bernama Naraoka. Ia meminta Nara untuk stop melakukan kekerasan atau apapun itu ancamannya, karena emang keluarga Makise tuh gak mau ngejual tuh showroom. Bisa dibilang showroom itu banyak kenangannya cuy. Namun si bos tetap bebal ketulang akan keputusannya. Saat Ken mau pulang, ia bertemu dengan Ryohei. Faktanya, Ken sudah kenal lama dengan Ryohei. Si Nara pun bilang kalau Ryohei ini sekarang jadi anak angkatnya yang bakal nerusin bisnis Yakuzanya. Di sisi lain, Shibata mengadakan sebuah tes seleksi di SMA Kurosaki. Tak lama dari itu, Kurosaki didatangi Fujiwara. Di saat yang bersamaan, Kazeo menemui ibunya yang berziarah ke makam ayahnya. Faktanya, ibunya itu udah gak tinggal bareng Kazeo semenjak Kazeo kecil seperti yang di awal film tadi karena faktor ekonomi. Tanpa sengaja, Ogisu tuh melihat Kazeo. Dan cukup, bisa dibilang cukup respect lah ya. Ogisu pun mengajak Kazeo ke pemandian air panas bersama Kogoro dan juga Momo. Anjing, bugil gitu anjir, ternyata permandian air panas Jepang teh. Nah, si Ogisu ini ngasih tahu tuh kalau mereka bertiga tuh punya masalah atau kesulitannya masing-masing. Jadi wajar kalau Ogisu mengajak Kazeo berteman, siapa tahu relate gitu kan cerita-cerita. Tak lama dari itu, Kogoro dan Momo dihajar anggota Yakuza. Hal itu didengar oleh Ken Katagiri yang kebetulan sedang berada di tempat yang sama dengan Makise. Akan tetapi, Makise sudah tobat ternyata cuy, berkelahi. Alhasil mereka ambil langkah 1000 cuy, lari gitu anjing, bugil-bugil anjing, goblok. Keesokannya Ken datang ke Suzuran untuk menemui Ryohei. Namun saat bertemu, Ryohei tidak menganggap Ken Katagiri. Untungnya di situ ada Kazeo yang berusaha menenangkan Ken yang sedang sakit hati lah bisa dibilang ya. Ken ini menceritakan tuh bahwa dulu Ryohei itu diasuh oleh Ken Katagiri ini karena ayah kandung Ryohei itu adalah saudara kandungnya Ken Katagiri. Namun setelah kematian ayahnya,
Ryohei ini menjadi pemurung kemudian dibuang oleh keluarga. Maksud Ken datang itu hanya untuk memastikan kalau si Ryohei ini hidup dengan bebas tanpa belenggu apapun. Di sisi lain, kita diperlihatkan grup yang dipimpin ayah angkatnya si Ryohei atau grup Nara ini atau grup Otsu lah. Disebutnya dua sih sebenarnya ya. Bisa grup Nara, bisa grup Otsu. Nah, si Nara ini menugaskan salah satu anggota baru yang bernama Fujiwara. For your information, Fujiwara ini merupakan mantan anak sekolah Kurosaki. Ini semua dikarenakan Fujiwara selalu mengatasnamakan Yakuza untuk kepentingan pribadi. Contoh waktu dia datangin Kurosaki sosokan gitu kan di depan Shibata. Ia kini bisa melakukan hal bebas keributan gitu asalkan dia bisa menghancurkan showroomnya Makise. Ia pun kini menyerbu kroco dari Kurosaki dan juga Suzuran. Jelas hal ini bakal jadi konflik yang sangat besar cuy. Setelah semua konflik itu tuh ya, Ken di sini jadi sasaran empuk cuy karena mereka berusaha untuk menghancurkan showroomnya Makise. Untungnya sang jagoan cerot kita datang cuy tepat waktu. Setelah dari showroom Makise, si Fujiwara ini meneror Gora. Lagi-lagi dia salah sasaran karena Gora merupakan salah satu jakam Suzuran penghuni rooftop. Jadi nggak usah ditanya lagi kekuatannya ya. Kekacauan itu akhirnya tersebar sampai ke telinganya Kazeo. Namun saat itu Kazeo ditantang oleh Gohei. Jelas Kazeo menolak karena dia itu gak berniat untuk jadi jakam Suzuran. Namun Gohei yang bebal ketulang pun tetap maju dan ya hanya sekali tendangan hilang orangnya boy. Di sisi lain Gora mulai naik darah karena ini bukan urusan Suzuran, tapi kenapa Suzuran yang kena getahnya gitu kan. Jelas ini sudah memancing perang ya, karena seperti hukum Suzuran aja gitu, jika disenggol itu sama saja join perang. Namun Gora masih ragu-ragu karena murid Suzuran pada bebal ketulang dan susah untuk diajak bersatu. Di sisi lain, salah satu murid Suzuran diantar oleh Shibata dengan keadaan udah babak belur. Shibata pun menjelaskan bahwa ini perbuatan Fujiwara. Ia juga bilang kalau ini masalah dari SMA Kurosaki. Jadi Suzuran itu nggak perlu ikut campur urusan Kurosaki lagi. Malam harinya, Fujiwara ditugaskan untuk membakar showroom mobilnya Makise. Saat keluar kantor, Fujiwara mengajak si Ryohei untuk datang ke rumahnya yang berada di tempat pembuangan barang bekas. Dari sini, si Ryohei ini jadi tersentuh lah hatinya. Keesokan harinya Gora dengan modal mamprang menghajar semua pasukannya Fujiwara hingga tidak ada yang tersisa. Namun tanpa ia sadari, ia terkena tusukan pisau oleh salah satu pasukan Fujiwara. Karena Gora ini bisa dibilang durability-nya kuat parah gitu ya. Ia pun langsung datang ke pemimpinnya yaitu Ryohei. Ryohei ini kan anak bosnya si Fujiwara kan. Di sini Ryohei menghajar Gora karena keadaan Gora sudah kehilangan banyak darah akibat ditusuk tadi. Namun anak Suzuran tetap menganggap Ryohei itu telah menang lawan si Gora, walaupun sebenarnya yang nganggap menang itu cuman anak-anak kelas 1 sih ya. Karena kalau semuanya sih harusnya ada si trio Ebisuka ya nggak sih? Si Ryohei ini langsung pede ketulang buat nantang Kazeo. Namun seperti biasa, Kazeo itu akan selalu menolak karena dia itu emang gak mau nyari ribut aja gitu. Dia kan masuk Suzuran karena dipindahin cuy. Shibata datang ke tempatnya Fujiwara untuk berduel menyelesaikan masalah. Nah ini dari laki-laki sejati boy. Kalau ada masalah teh langsung ngomong gitu sama orangnya, langsung gas, ketemu to the point, gak keluar-keluar di sosmed boy. Pertarungan dimenangkan oleh Fujiwara karena Shibata tangannya tuh patah cuy.
Di sisi lain, si Ryohei akhirnya menduduki puncak suzuran atau wilayah rooftop. Di situ, ia melihat sejarah nama yang sudah jadi penghuni rooftop. Sedangkan Kazeo sendiri mengantar si Ogisu ke rumah sakit. Nah, tanpa sengaja, ia bertemu dengan Gora dan Shibata yang juga sedang dirawat di rumah sakit yang sama. Kini si Kazeo sadar bahwa jika tidak memangsa, maka ia yang akan dimangsa. Begitulah konsep suzuran. Karena sudah banyak orang di sekitar Kazeo yang terluka gitu ya, Kazeo pun naik ke rooftop dan tanpa sengaja bertemu dengan sosok Lordnya Suzuran. Jagoan dari segala jagoan lah pokoknya mah. Dia adalah Megumi Hayashida atau Rindaman. Di situ Rindaman memberikan wejangan kepada Kazeo kalau konsep puncak suzuran tuh gak ada karena itu bersifat looping. Gak akan ada habisnya, apalagi sistem atau budaya itu sudah mengakar seperti dinasti. Jadi suatu saat nanti bakal ada orang yang jauh lebih ngeselin lagi dari Ryohei buat ngincer puncak suzuran, dan itu terus berulang. Orang itu bakal terus ada dan tidak akan ada habisnya. Kazeo pun akhirnya datang ke base-nya si Ryohei tanpa backingan sama sekali, legit sendiri bro. Ia akan menyatakan perang besar dengan Ryohei besok. Malam harinya Ken memergoki Ryohei yang hendak membakar showroomnya Makise. Jelas di sini Ken emosi jiwa karena Ryohei sangat tidak tahu diri cuy. Namun sifat bebal ketulangnya sudah mengakar sehingga Fujiwara tetap membakar showroom itu. Di sisi lain, Kazeo datang ke panti untuk menjenguk adik-adiknya. Sepulang dari sana ia ditemui oleh Ken yang memintanya untuk mengalahkan Ryohei agar dia dapat pelajaran yang semestinya. Keesokannya si Kazeo ini bertemu dengan Gora, Ogisu, Takagi, dan beberapa fraksi suzuran lain yang ingin membalaskan dendam mereka atas ulahnya si Ryohei yang berdebahi. Mereka bersatu dengan tujuan yang sama tentunya, untuk mengambil alih kembali suzuran. Terjadilah pertarungan sumbu pendek di sini. Gora di sini berhasil memojokkan Fujiwara. Jelas Fujiwara yang pengecut begitu bukan tandingan si Gora yang sebelumnya jadi penghuni rooftop tentunya. Namun Fujiwara di sini tuh curang cuy karena menyerang lukanya si Gora. Saat terpojok, Fujiwara harus berhadapan dengan Shibata yang kini datang ke suzuran untuk menghajarnya. Anjing, gampang pisan masuk suzuran si goblok. Namun pertarungan mereka mendadak berhenti karena si Fujiwara melihat bekas luka milik Shibata yang ternyata bekas luka itu didapat atas kebodohannya si Fujiwara. Kini Fujiwara sadar dan pergi dari sana. Sekarang masuk ke final battle-nya antara Kazeo versus Ryohei di rooftop suzuran. Kemenangan akhirnya diperoleh oleh Kazeo yang kini resmi berada di level rooftop suzuran. Walaupun sebenarnya Kazeo tidak tertarik banget ya dengan puncak suzuran apapun itu. Ia pun membawa Ryohei ke Ken Katagiri untuk dimuhasabah biar sadar gitulah ya, tahu diri gitu. Film ditutup dengan Makise dan Ken yang kembali mendirikan showroom. Sedangkan Kazeo kini menantang Rindaman untuk mengukur seberapa kuat dirinya. Hasilnya pun tetap sama ya tentunya. Rindaman tetap berada di luar level suzuran karena ya sampai generasi Boya pun masih unbeatable nih orang cuy.